Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang salah satu fungsi di dalam WPS Office. Dalam hal ini kita pakai pengolah angka yang versi mobile menggunakan WPS Office ya. Nah, jadi kita bahas tentang salah satu fungsi dalam WPS Office atau dalam Excel ya bahasanya. Namanya adalah fungsi string. Bagaimana sih sebenarnya konsep atau penggunaan dari fungsi string itu sendiri? Kita akan mulai bahas untuk satu persatu. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah data, ada sebuah kalimat, nama kalimatnya adalah SMA Sutomo 2 Medan. Nah, di sini kita akan coba ambil atau kita akan coba pisahkan teks-teksnya, mengambil teks bagian-bagiannya menggunakan fungsi yang namanya adalah fungsi string. Nah, yang pertama kita akan mengambil kata SMA dari SMA Sutomo 2 Medan. Kita akan ambil kata SMA-nya. Nah, bagaimana cara penggunaannya atau cara mengambilnya di dalam WPS Office itu sendiri? Maka kita bisa ketikkan di dalamnya sama dengan untuk mengambil karakter kiri, perintahnya adalah left. Sama dengan left, buka kurung. Nah, ingat bahwa fungsi left atau perintah left dalam fungsi string ini fungsinya adalah mengambil karakter paling kiri. Ingat di situ ada kata paling. Jadi pada saat kita ingin mengambil kata SMA Sutomo 2 Medan, nah yang dipakai adalah fungsi left. Namun misalkan kita mau mengambil kata MA dari SMA Sutomo 2 Medan, itu kita tidak bisa menggunakan fungsi left. Kenapa? Karena tadi kita sudah bahas bahwa fungsi left ini adalah sebuah perintah untuk mengambil karakter paling kiri. Oke. Nah, kita akan mulai. Fungsinya sama dengan left buka kurung. Pada saat kita buat buka kurung, yang diminta di situ ada dua bagian. Yang pertama adalah teks, yang kedua adalah numchar. Kita akan bahas yang pertama. Teks itu adalah alamat sel yang mau kita ambil, berarti dia B3. Koma, lalu yang kedua yang diminta adalah numchar. Numchar itu adalah berapa jumlah karakter yang mau kita ambil. Kita mau mengambil kata SMA, berarti berapa karakter? 3 karakter. Tutup kurung, enter. Maka di situ akan masuk kata SMA. Nah, seperti itulah untuk mengambil karakter paling kiri. Kita lanjut, langsung lompat ke karakter paling kanan. Misalkan kita akan ambil dari SMA Sutomo 2 Medan, kita akan ambil kata Medannya. Kita akan ambil kata Medan. Maka di sini bisa kita sisipkan perintahnya sama dengan. Nah, untuk mengambil karakter kiri tadi adalah left, berarti untuk mengambil karakter kanan perintahnya adalah sama dengan right. Nah, pada saat kita ambil di sini sama dengan right, tidak jauh berbeda dari fungsi left. Fungsi right itu yang diminta ada dua, teks dan numchar. Dan juga sama dengan fungsi left tadi. Jika fungsi left tadi mengambil karakter paling kiri, berarti right itu mengambil karakter paling kanan. Oke, jadi kita mengambil kata Medan, kita bisa menggunakan fungsi right. Tapi kalau misalkan kita mau mengambil kata Meda dari SMA Sutomo 2 Medan, kita mau mengambil kata Meda, maka itu kita tidak bisa menggunakan fungsi right. Karena fungsi right itu wajib yang dihitung pertama kali itu adalah Medan, N-nya. N, A, D, E, dan M. Seterusnya seperti itu cara penghitungan fungsi right. Oke, kita lanjut. Teks sama, alamat selnya, koma, numchar, berapa jumlah karakternya. Kita mau mengambil kata Medan.
dari SMA Sutomo 2 Medan. Berapa karakter? 5. Tutup kurung, enter. Maka di situ akan muncul nih kata Medan. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Oke. Nah, sekarang karakter tengah. Kita akan bahas karakter tengah. Sama dengan jika mengambil karakter kiri adalah left, mengambil karakter kanan adalah right, maka untuk mengambil karakter tengah itu adalah mid. Mid, buka kurung. Nah, di sini yang perlu diingat baik-baik, banyak orang berkata bahwa fungsi mid itu mengambil karakter tengah. Jadi sebenarnya itu sedikit keliru. Yang sebenarnya itu adalah fungsi mid di dalam string ini mengambil karakter dari semua posisi. Dia bisa mengambil tengah, dia bisa mengambil kiri, dia bisa mengambil kanan. Oke, itu yang perlu diingat ya. Nah, nanti kita akan buktikan apakah bisa mengambil karakter paling kiri menggunakan mid, bisa mengambil karakter paling kanan menggunakan konsep mid. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang diminta adalah teks. Teks itu adalah alamat sel yang mau kita ambil. Koma. Lalu start 6. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari fungsi left dan right tadi ya. Di sini ada kata start 6. Start 6 itu adalah karakter keberapa yang mau kita ambil pertamanya. Nah, misalkan dari SMA Sutomo 2 Medan, kita mau mengambil kata Sutomo 2. Nah, start 6 berarti huruf S dari kata Sutomo itu terletak pada karakter keberapa. Nah, kita boleh hitung itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok 5 bukannya 4? Nah, ini ingat baik-baik bahwa satu spasi mewakili satu karakter. Berarti huruf S dari kata Sutomo itu terletak pada karakter ke-5. Koma 6 car. Berapa jumlah karakternya? 8. Ingat ya, spasi atau satu spasi tetap dihitung menjadi satu karakter. Kalau sudah, boleh kita enter, maka di situ akan muncul kata Sutomo 2. Nah, sebagai pembuktian bahwa fungsi mid itu bisa mengambil dari semua posisi karakter, misalkan kita mengambil kata SMA dari SMA Sutomo 2 Medan menggunakan fungsi mid, maka di sini kamu boleh gunakan perintahnya sama dengan mid, buka kurung, teksnya adalah alamat selnya yang mau kita ambil, koma, start 6 kita mau mengambil kata SMA. Huruf S dari kata SMA itu terletak pada karakter keberapa? 1. Koma 6 car SMA. Berapa karakter? 3. Enter. Maka tetap akan muncul kata SMA, tapi menggunakan fungsi mid. Begitu juga pada saat kita mengambil kata Medan. Berarti di sini jika kita menggunakan fungsi mid sama dengan mid, buka kurung, teksnya adalah alamat sel, koma, start 6 Medan, huruf M dari kata Medan terletak pada karakter keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Koma Medan ada 5 karakter. Enter akan muncul kata Medan. Oke. Nah, itu dia untuk bagiannya. Yang berikutnya gabung. Menggabung dalam fungsi di dalam Excel, nama perintahnya itu adalah concatenate. Ini dia. Sama dengan concatenate. Nah, di situ kalau kita perhatikan teks 1, teks 2 itu maksudnya adalah setiap alamat sel ataupun teks yang mau kita gabung. Ingat ya. Jadi kalau misalkan kita mau gabung sel A A2 dengan sel A3, teks 1 itu adalah sel A2.
Teks 2 itu adalah sel A3. Kira-kira seperti itu. Itulah fungsi dari teks 1, teks 2, dan seterusnya. Nah, kita akan mulai. Kita misalkan mau gabung sel C3 kata SMA dengan sel E3 kata Medan. Maka kita boleh klik di sini, koma. Nah, di situ langsung di bold adalah teks 2, benar ya? Nah, di sini kalau kita langsung gabung antara sel C3 dengan E3, maka nanti akan muncul kata SMA Medan namun tanpa spasi. Kalau kita ingin membuat spasi, maka teks 2-nya adalah spasi kosong seperti ini. Petik 2 spasi petik 2 penutup koma. Maka yang dimintanya adalah teks 3. Teks 3-nya adalah Medan. Lalu di enter. Maka di situ akan muncul kata SMA spasi Medan. Nah, untuk mengulang perintahnya adalah sama dengan rep text dan number times. Untuk text dan number times itu adalah teks adalah alamat sel yang mau kita ulang, koma, number times itu adalah berapa kali kita mau ulang dia. Misalkan kita mengulang sebanyak 3 kali. Maka kita enter, kata SMA di situ sudah muncul sebanyak 3 kali. Nah, yang terakhir adalah mengganti sebuah teks. Perintah untuk mengganti sebuah teks, misalkan kita mau ambil ini datanya. Kata SMA Sutomo 2 Medan, kita mau ganti menjadi SMP Sutomo 2 Medan. Bagaimana caranya? Maka di sini kita bisa ketikkan sama dengan replace. Nah, di sini dia cukup banyak. Yang pertama diminta adalah all text. All text itu adalah alamat sel dari teks yang mau diambil, koma, start 6. Start 6 itu adalah karakter awal keberapa mau diambil. Kita mau ngambil kata, kita mau mengganti huruf A dari kata SMA. Huruf A itu terletak pada karakter keberapa? 3. Koma, 6 char, berapa jumlah karakter yang mau diambil. Berketepatan kita hanya mau mengganti huruf A-nya saja. Berarti huruf A itu hanya ada 1 karakter. Koma, yang diminta adalah new text. 1 karakter yang mau kita ganti tadi mau diganti dengan apa? Kita mau ganti dengan kata P. New textnya berarti P. Enter, maka hasilnya di situ menjadi SMP Sutomo 2 Medan. Oke, jadi inilah dia untuk bagian-bagian fungsi-fungsi string. Beberapa fungsi string yang kita bahas, ada pengambilan karakter di kiri, pengambilan karakter posisi semua arah, atau biasa disebut semua bagian karakter, lalu posisi pengambilan karakter kanan, menggabung, mengulang, dan mengganti. Oke, nah demikianlah video pembelajaran kita hari ini yang untuk versi mobile menggunakan WPS Office. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.